5 kali sehari tunggang tungging. Ya terang aja lu 2,5, makanya 10 dong. Maksudnya? Ah, kita lihat. Assalamualaikum teman-teman cerita untungs. Zakat dan sepersepuluhan sebetulnya sama atau tidak? Kali ini cerita untungs akan ngobrol bareng Ustadz Kainama mengenai zakat dalam Islam. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di cerita untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita untung teman-teman semuanya. Apa kabar ya? Sebelumnya terima kasih untuk yang selalu memberikan masukan kepada kita, kemudian memberikan likes juga, kemudian selalu komen, selalu aktif, yang membuat tentunya juga topik-topik yang kita bawakan menjadi lebih hidup ya. Dan kita tetap menunggu masukan-masukan teman-teman semuanya, kira-kira akan angkat tema apa, tamu siapa, monggo silahkan. Nah sekarang di guru kita berikut ini, kalau kita bikin konten sama beliau selalu banyak terjadi komen di bawahnya ya. Karena kontroversial untuk beberapa pihak gitu ya. Nah ini unik. Saya sebelum kita ngobrol sama tamu kita, ini ada satu kejadian yang menurut saya unik ya. Karena kalau saya belakangan kadarullah lagi ke nggak di Indonesia gitu, kebanyakan selalu terjadi sesuatu kejadian gitu. Waktu kemarin saya ke Cina, ternyata ada kejadian mengenai perselisihan mengenai masalah musik. Tapi di sebelumnya saya juga kelewatan waktu saya ke Bangkok. Itu berapa hari sebelumnya, berapa hari doang. Di situ nggak taunya ada antara 10 dan 2,5. Nah saya juga taunya ketika udah belakang-belakangan. Oh ternyata ini sempat rame tuh. Bahkan tapi saya waktu baca pun sudah ada klarifikasi mengenai ini. Walaupun tanpa begitu pun kita untuk teman-teman muslim sih udah paham yang dimaksud. Tapi kayaknya bagaimana caranya memahamkan teman-teman yang mungkin berbeda dengan bahasa mereka gitu ya. Bahwa memang kita nggak sama cara ngitungnya gitu. Makanya kita akan undang guru kita ya, tentunya juga yang akan ada di sini untuk mungkin membahasakan juga ke kita itu apa yang 10, atau juga membuat yang teman-teman yang di luar Islam juga paham apa itu 2,5-nya gitu. Langsung kita ketemu dengan Ustadz Kainama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangkai. Barakallah. Barakallah, masya Allah. Sehat terus ya Ustadz? Alhamdulillah khairan. Waduh, luar biasa ya. Insyaallah. Banyak fans antum kalau kita bikin. Kita bikin yang full, bisa kita habis full, kemudian kita bagi beberapa part untuk yang mungkin kenalan dengan channel ini. Isinya juga tetap aja ada juga gitu ya, yang yang mudah-mudahan hidayah buat teman-teman semuanya gitu ya. Masya Allah luar biasa gitu. Nah, tentunya pasti Ustadz udah denger dong. Ya, alhamdulillah. Karena sebelum kejadian itu juga, antum juga pernah ngebahas itu waktu kita ngobrol. Iya. Iya kan, sempat juga. Tapi saya juga nggak paham sebenarnya perpuluhan itu apa kan gitu kan maksudnya. Berarti maksudnya apakah perpuluhan itu sama dengan di dalam Muslim 2,5, di perpuluhan ini apa? Kan kita juga nggak paham gitu. Takutnya karena nggak ada ilmu dari sana, takut juga beropini gitu kan. Apakah itu berpengaruh juga dengan janji temu kita gitu misalnya? Ya. Janji temu pengaruh karena kita jumlahnya lebih kecil misalnya kayak gitu. Oh, I see. Begitu. Untuk bikin paham dulu deh kira-kira. Baik. Kalau dari kita Ustaz ya, 2,5 itu kan dari semua penghasilan kita. Memang ada hak-hak, ada kewajiban-kewajiban, maksudnya harus dikeluarkan 2,5% untuk para mustahik itu kan. Ini dibagi-baginya, tapi bukan untuk masjid, dibaginya untuk 8 mustahik, orang-orang yang sudah ditentukan lah, orang miskin, orang yang sudah berhutang, mu'alaf segala macam gitu ya. Yang secara ekonomi Islam akan menguatkan sendi-sendi yang sekarang butuh support gitu. Nah, kalau yang di sektor 10 ini apa sih sebenarnya? Nah, itu dia kira-kira. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Ketika kita berbicara tentang statement yang disampaikan dalam bentuk bagian dari khutbah, sekali lagi pelan-pelan, ada statement yang disampaikan oleh seorang pemimpin agama besar di Republik Indonesia ini dari Kristen Protestan karismatis, dan semua orang bahkan bukan di Indonesia, di Asia itu kenal dan menghormati beliau, dan bukan hanya jemaat Kristen Protestan karismatis yang hormat sama beliau, Muslimin juga. Di Indonesia apalagi Muslimin tuh hormat sama beliau, termasuk saya.
Nah, pada suatu kesempatan beliau mengeluarkan statement yang sungguh aneh, terutama bukan buat Kainama atau orang Muslim, tapi buat jemaat Kristen sendiri. Bahkan jemaat beliau yang ada pada saat itu aneh. Anehnya kenapa? Ya karena hal itu memperlihatkan bahwa beliau ternyata tidak tahu kebenaran persepuluhan itu apa. Oh gitu. Memang seperti apa? Saya pikir begini. Menurut saya Iya. ketika beliau menyampaikan di jemaat beliau ya, di acaranya, maksudnya memang lingkupnya adalah untuk memberi pengertian kepada jemaatnya. Maksudnya saya rasa tuh sah-sah aja. Maksudnya mungkin ketika kemudian terpapar ke masyarakat, yang jadi masalah ketika orang Muslim nonton juga kan. Sebenarnya ketika bahasanya apapun juga, bahasanya apapun juga di lingkungan beliau, ya itu memang begitu pengertiannya. Jadi gak yang menjadi hal yang unik dan menarik ya, Akhi Ari, ketika kenapa di dalam bagian topik statement khotbah kok terselip sholat, terselip zakat, kata-kata diksi itu kok masuk ke situ, dengan pemahaman begini, semua jemaat dari mulai sekolah minggu sampai yang tua-tua itu ngerti bahwa sebetulnya zakat dan sholat itu mereka ada di dalam kitabnya. Ada juga? Ada dong. Ada. Sehingga aneh. Sekali lagi, saya berikan garis bawah ya. Saya berikan bold ini, huruf bold. Ketika statement itu sebetulnya jemaat mendengarkan statementnya Bapak ini, Bapak pemimpin agama ini, itu sebetulnya ketawa karena dia bilang, ketawa gitu, tapi loh, kan kita juga melakukan itu. Contoh begini, aduh yang paling berat itu ketika melipat kaki gitu. 1 kali 5 kali itu bagian yang paling berat itu melipat kaki itu. Itu berat. Kalau kita kan enggak. Kan orang ketawa. Kenapa jemaat ketawa? Karena jemaat tahu mereka pun seharusnya melipat kaki, kan gitu. Loh, memang ya? Loh iya dong. Oh, yang saya tahu kan bukannya di dalam di dalam rumah peribadatannya itu kan duduk kan? Iya. Kitabnya memerintahkan mereka untuk lipat kaki kan gitu. Ada. Ya ada. Yuk Gimana? kita mulai yuk. Biasa. Permainan handphone saya. Yuk. Aduh. Oke. Kita mulai. Ini mah harus siap handphone ada ini Ustaz. Silakan Ustaz. Enggak, maksudnya gini, Akhi. Karena setiap statement kalau nggak ada datanya fitnah. Nggak boleh dong. Atau asumsi pribadi nggak boleh. Kan kita Akhi Ari cerita Untung dan Kainama dan semua para tuan guru yang datang ke sini ya. Mu'alim, mudaris, ustadz, wal ustazah yang duduk di sini nih, itu adalah orang-orang yang menunjukkan bahwa kita kan cinta dan sayang sama mereka. Masa kita asumsi sih nggak boleh. Iya, benar-benar. Kalau kita sayang, tunjukkan sayang kita. Sebesar apa sayang kita sama mereka. Oh, makanya saling mengingatkan gitu ya. Iya kan. Yuk kita mulai yuk. Kita mulai dulu dari yang awal ya. Pertama gini. Ketiknya gini. Studi kata Alkitab Sabda. Studi kata Alkitab Sabda. Alkitab nih, gitu kan. Ini tanda Kainama tidak boleh sembarangan ada ngomong. nih. Ada dong, ya pasti ada lah. Yang ini berarti. Iya, Alkitab Sabda. Klik sudah ya. Oke, baik. Oke, nanti di pojok tuh ada kotak kosong di pojok kanan. Gedein A. Isi A besar LLAH. A besar LLAH kecil. A-nya kecil? Iya, LLAH-nya kecil. A besar, LLAH-nya. Allah dong. Ya udah, isi aja dulu. Kan ini Alkitab di Indonesia. Oke, cari ya. Ya, udah. Nah, ada? Allah, ya Allah. Nah, lalu ada Thesaurus, ada? Thesaurus. Ada, Allah Thesaurus. Ada? Gimana tuh? Tuh, Thesaurus. Oh iya, oke. Baca. Allah en Al-Malik Halikul Jabbar Mutakabbir. Ini Tuhan siapa? Apa surat apa? Aduh. Halikul Malikul Jabbar Mutakabbir, Sang Pencipta Tuhan. Ada ini ya udah Asmaul Husna ya? Iya, Malikul Qudusul Salamul Mu'aiminul Muhamminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu Sang Pencipta Tuhan yang Maha Kuasa. Udah. Asmaul Husna nih ya.
Menarik. Atasnya beda Atasnya. atasnya beda dua aja tuh, yang dua baris atasnya tuh baca. Allah apa? Subhanahu wa ta'ala. Atasnya? Azza wa Jalla. Oh, keallahan. Wow. Udah ya, pelan-pelan. Ya. Jadi gini, ketika kita Kok menyebutnya sama ya? Ya. Berarti ini yang dimaksud adalah zat yang sama dong berarti. Allah Yang Azza mana wa lagi? Jalla. Sama kita Subhanahu wa ta'ala. Nah, Wow, sama-sama kita di zikir yang sama jangan-jangan dulunya. Oke, sudah ya. Mm-mm. Simpen ya. Berarti saudaraku sayang ini selama kurang lebih berapa ratus tahun di Republik Indonesia ini, dan setelah kemerdekaan berapa puluh tahun gitu, itu nyembah siapa? Padahal Bible-nya bilang itu kan Alkitab Sabda. Alkitab itu teh. Alkitab. Cek urang Sunda mah eta mah Alkitab. Nyaute gitu. Oh. Itu Alkitab bilang. Ini bacanya juga atau gimana? Ya teman-teman? iya, habis Oh, gimana? Kan ada di situ. Masa menurut Kainama? berarti memang kita ada keterkaitan berarti. Oh, harusnya. Ah, Oke ya. Ada lagi. Itu sebabnya tadi di pembukaan saya bilang, Bapak pemimpin agama ini ketika khutbah lalu ngomong itu, jemaatnya ketawa. Jemaatnya sedang menertawakan beliau gitu. Karena Karena jemaat bilang, loh, ya kita kan mestinya begitu. Kan Anda tahu kenapa Anda keluarkan ini sebagai khutbah. Kita udah tahu. Kita ya ketawa lebih, yang ngetawain dia gitu. Kan tahu bahwa kita harusnya sholat kepada di mana di situ? Ada begitu juga di sini. sholat. Sholat yang melipat kaki. Ya makanya itu saya bilangin gini, sabar dulu. Ini kan kita kepada siapa dulu ibadah itu. Sudah tahu ya? Ya. Bahwa orang Kristen itu saudara kita. Seharusnya kepada siapa tadi? Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Malikul Yaqudusul Salamul Muaiminul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, ya. Lalu caranya gimana gitu? Yuk, Arabic Bible. Nanti pilihnya yang SVD. Nah ini kenapa bukannya Arab? SVD ya, oke. Ya, klik sudah ya. Berarti ada nanya betul. Kenapa bukannya Arab tuh? Jawabannya apa? Karena begini. Bundel kitab. Bundel, bukan gulungan atau bukan pecahan-pecahan atau kertas-kertas tua, bukan. Jadi buku itu pertama kali tahun 867 dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Yunani, bukan bahasa Latin, bukan bahasa Belanda, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa apapun. Yang paling tua malah bahasa Arab. Oh. Nanti kita lihat. Tapi kita lihat dulu kan pertanyaannya ke arah sana dulu ya. Sholat. Ya. Habis sholat baru zakat. Beribadahnya gitu ya. Beribadahnya. Ya, baik. Beribadah yang dibuka dengan doa ini. Ketiknya di paling pojok ini ada kotak kosong. Ketik. Ini. Ya, klik kita. Ketiknya gini, Daniel spasi. Ini ada nih. Ada, klik. Ada. Dah. Spasi. 9. Tanda bagi titik 2 itu, titik 2. Titik 2. Nempel tapi. Iya. 3. Tanda cari. Nah, bisa baca? Bisa. Depannya doang kok, silakan. Fawajjahtu wajhiya ilallahi ilallah syai'. Fawajjahtu wajhiya lillazi fattara samawati wal ard. Apa itu? Itu apa? Itu kita kan? Itu. Tapi kalau bahasa Indonesianya apa? Udah nggak ada dibilang. Udah nggak ada. Oh. Iya. Makanya tuh saya ngajaknya ke sini. Wajhatu wajhiya ilallahi saya. Terus ya di taliban bis salati. Bi apa? Bis salati. Selamat, terima kasih. Bis salati. Bis salati wat tadarru. Lah, apa-apa lah. Ati bisaumi wal mazahi war ramad. Saum. Jadi sebelum saum sholat dulu. Sholatnya di depan sholatnya baca apa? Ini wajhtu wajhiya allati fis samawati. Iftitah di sholat, kemudian puasa. Asik ya? Copticchurch.net. Oh iya, Coptic Church dong.
Ya. Oke. Allahnya udah tahu, Allah Subhanahu wa taala sebelum sholat itu baca dulu fa wajjahtu wajhiya ilallah. Kalau saya klik Englishnya ini bisa keluar nggak? Coba lihat Inggrisnya. Jadinya apa? Oh banyak, panjang ini penjelasannya panjang. Iya supaya puyeng orang ini. Iya dong. Kalau nggak dibikin puyeng orang nggak tahu itu. Lanjut ya. Oke. Oke baik. Nah ketika setelah sholat Tuhannya Allah, maka pada saat sholat itu kita di dalam pemahaman kekristenan itu memang lanjutan dari ibadah setelah sholat kepada Allah itu adalah zakat. Ada zakat di sini. Lukas 18 tanda bagi 12. Langsung di search ini, Lukas. Iya misalnya di Google-nya. Lukas. Spasi versi paralel. Oke, TL baca TL. Ada yang huruf tebal di samping kiri tuh TL. ITL. Naik tuh TL di atas. Oh iya oke. Aku puasa 2 kali seminggu dan aku membayar zakat 1/10 daripada. Oh. Zakat juga ya namanya ya? Iya bisa apa? Jadi Lukas 18:12 versi paralel nanti dibukakan sama lembaga Alkitab Sabda tuh, itu lembaga sah tuh. Ada yang TL versinya. Di atas itu tadi TB. Yang TL baca puasanya 2 kali seminggu. Zakatnya disebut persepuluhan. Iya. Oke, sudah ya? Iya. Oh berarti benar si Pak Pendeta itu atau pemimpin agama itu, Pak Pendeta itu benar perpuluhan namanya. Dia 10%, orang Muslim 2,5%. Benar nggak begitu? Benar. Enggak, geser dulu, geser paling kiri. Nah itu ada tanda panah kecil di atas tuh biru warnanya, naik ke atas tuh, diklik warna biru tuh tanda panah kecil. Ini? Iya klik, geser ke bawah cari ada tulisan biru studi kamus. Oh, iya ada. Klik. Oke, iya klik, udah. Nah nanti di sebelah kanan ada kotak. Iya. Isi persepuluhan coba. Persepuluhan. Dong. Gedein itu di apa? Ensiklopedia. Ensiklopedia Kristen, ensiklopedia Alkitab. Cari nomor 3. 3 oke. Oke. Kita bacanya dari sini ya supaya nggak lama. Nih, setiap 3 tahun tuh. Tuh ada di pojok di baris keberapa tuh? Ada setiap 3 tahun. Setiap oke. Oke, silakan. Setiap 3 tahun persepuluhan dipersembahkan di tempat tinggal setiap orang. Walaupun pada kesempatan ini tetap naik ke Yerusalem untuk melakukan ibadah sesudah persembahan persepuluhan di tempat tinggalnya sendiri. Oke, baik. Gini, setelah 3 tahun, persepuluhan itu setelah 3 tahun. Ya. Ngerti ya? Yang namanya persepuluhan atau 10%, ya, itu 3 tahun. Jadi 10% dibagi 3. Iya. Jadi 1 tahunnya 3,3%. 3%, iya benar. Kalau disatukan jadi 9,9%. Iya. Dibulatkan per 3 tahun itu menjadi 10%. Berarti setiap tahunnya itu 3,3%. Pak Pendeta salah, bukan 10%. Itu pun 1 tahun, bukan tiap bulan seperti sekarang. Sekarang kan tiap bulan 10%. Ngaco aturan dari mana? Setiap tahun itu 3,3%. Dikumpulin 3 tahun jadi 9,9. Begitu masuk hari raya besar itu untuk mengumpulkan persepuluhan. Nisabnya berarti ya? Nah, mereka bukan kayak kita 1 tahun. Mereka kumpul 3 tahun. 1 tahunnya 3,3%. Dikumpulin 3 jadi 9,9. Begitu pas waktunya hari raya tersebut khusus memberikan persembahan perpuluhan, itu baru dibulatkan 9,9 jadi 10%. Kenapa dia 3,3? Karena dia adik. Pelan-pelan. Dia itu adik. Ini ngomong apa sih Ustadz Ke? Ini hukum 3,3% zakat ini untuk adik. Adik gimana Ustadz? Ishak itu adiknya Ismail. Oh. Ismail itu 2,5% per tahun. Adik 3,3% per tahun. Zakat sama-sama zakat.
konsep zakatnya ada. Cuman untuk yang kakak segini, untuk yang adik segini. Oh. Gitu, ngerti ya? Iya, iya. Konsep zakatnya bersumber dari mana? Dari agama monoteisme Abrahamik. Untuk si adik segini itu teknis, bukan beda. Yang penting konsep zakatnya ada. Sebagai gambaran bahwa konsep akidah dan syariah dari agama Abrahamik satu, konsep ketuhanannya monoteis. Konsep sunat khitan ada. Konsep menutupi aurat untuk perempuan ada. Konsep sholat tadi kita udah baca ada. Konsep wudhu ada juga. Ada. Konsep zakat ada. Konsep puasa ada. Sekarang yang kita masukkan konsep zakat. Konsepnya ada, nilainya beda. Tapi tidak berbeda seperti yang Kristen sekarang dengan segala rasa hormat. Itu tidak ada di Alkitab. Yang 10% per bulan. Nggak ada, itu kita baca barusan. Paling tinggi 3,3 itu udah paling top udah. Apakah mungkin peraturan di Indonesia nggak? Ya masa peraturan di Indonesia bikin sendiri daripada Bible? Yang bener aja. Ada mungkin di peraturan lain yang di luar ini? Nggak ada? Nggak ada, kan kita baca cuma persepuluhan itu. Jadi persepuluhan per 3 tahun. Iya. Jatuhnya nggak jauh beda dengan. Ya nggak jauh. Oh. Gitu. Ini salah kaprah. Mirip-mirip ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau Abrahamik yang dibilang orang itu agama Abrahamik sebenarnya kan dari berbagai menyebutkan Tuhan dan juga Allah juga. Ada khitan, ada puasa, ada zakat, ada sholatnya. Jadi ada konsep di salah satu asatis yang mengatakan Muslim di zaman Abraham yang diajarkan Abraham. Muslim di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu Muslimnya itu. Iya. Bahkan di zaman Nabi Isa Muslimnya ya gayanya Nabi Isa. Sahih. Karena semuanya sama ternyata pengajarannya. Sahih. Begitu ya. Ini bisa aja nggak sepakat teman-teman yang non Muslim nggak apa-apa, nggak sepakat nggak apa-apa. Karena ini karena ternyata kita lihat bahwa sama monoteisnya menyebut Tuhannya sama, konsepnya sama, konsep akidah dan syariah, cara beribadahnya sama tata ibadahnya. Contoh gini deh, ketik Strong Concordance G907, G besar, keluarnya baptizo, betul? Blue Letter Bible baptizo ya, ada, klik, udah. Nanti geser ke bawah, cari Strong Info, ada, diklik, itu ditranslate aja Ustaz. Ini? Ya. Oke, ini soalnya ada bahasa Latinnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Okay. Strong nanti translate Inggris. Dari turunan dari G911 untuk merendam, menenggelamkan, untuk membuat yaitu sepenuhnya basah, hanya digunakan dalam perjanjian baru, wudhu seremonial. Ulang dong. Tadi ngomong apa sih ini? Akhi ngomong apa sih? Coba ulang dong. Enak tuh, merdu tuh. Suka mancing juga nih Ustaz. Untuk merendam, menenggelamkan, untuk membuat yaitu sepenuhnya basah, hanya digunakan dalam perjanjian baru, wudhu seremonial, terutama secara teknis dari tata cara pembaptisan. Jadi dia menyebutnya juga wudhu dalam artinya. Kan bukan ana yang ngomong itu, ya kan? Oh. Sekarang Strong Concordance-nya tetap, ya, tapi H6453, G-nya ganti. Oh iya, ini juga ablution juga ya. Kata-katanya tuh ablution juga versi kita dari wudhu ya. Ya iyalah. Waduh. Jadi sekarang kita punya pertanyaan buat muslimin wal muslimah dari Republik Indonesia. Ya. Sungguh-sungguhkah kita sudah toleran sama mereka? Udah dong berarti kan. Belum. Kok belum? Kan kita memang sudah bertahun-tahun toleran bukan? Belum. Maksudnya? Kita membenarkan apa yang mereka lakukan sekarang. Masuk akal nggak Tuhan bayar zakat? Tuhan bayar zakat.